Selamat bertemu di channel saya, Berita Gado 2. Ada beberapa pertanyaan daripada subscriber yang menanyakan pengijazahan ilmu hikmah, dan di sini saya akan bagikan untuk saya ijazahkan kepada subscriber saya, yaitu amalan Kulhu Geni atau ajian Kulhu Geni. Amalan atau ajian Kulhu Geni ini bisa digunakan untuk pelindung diri, baik dari gendam, sihir, santet, dan banyak lagi kegunaannya. Biasanya wujud makhluk gaib yang kita tidak ketahui, yang kita sebut gaib atau tidak terlihat dan juga tidak bisa dipegang. Makhluk gaib juga memiliki banyak bentuk dan rupa dan mungkin sudah ribuan jenisnya. Akan tetapi dari banyak jenis tersebut, banyak orang yang meyakini jenis dasar mereka adalah termasuk golongan jin. Karena jinlah yang mampu menyerupai berbagai bentuk ya, sekalipun kita sering menggolongkannya ke dalam satu kelas seperti siluman, buto, atau bahkan arwah penasaran, yang merupakan termasuk bentuk yang digunakan sebangsa jin dalam menjalankan aksinya. Meskipun tidak bisa dipegang dan tidak bisa disentuh, dalam dunia dukun ada sebuah ajian yang mampu membakar sebangsa jin, bahkan bisa memusnahkannya. Ajian ini tersebut biasanya disebut dengan Kulhu Geni. Geni adalah api ya. Ajian Kulhu Geni diyakini mampu membakar sebangsa jin, terutama jin yang diciptakan dan ingkar kepada Yang Maha Kuasa. Ajian Kulhu Geni ini tidak sulit untuk dikuasai oleh orang-orang yang beriman, karena memang termasuk ajian ini adalah ajian putih yang menitik beratkan kepada kekuatan yang mutlak dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajian Kulhu Geni merupakan sebuah ajian dari taatnya ibadah seseorang. Jadi ketika seseorang yang ahli maksiat, maka dapat dipastikan tidak dapat menguasai ajian ini. Fungsi ajian ini selain untuk membakar jin dan sebangsanya, juga bisa mengusir saja atau hanya sekedar detektor keberadaan makhluk yang mengancam kita. Karena sejatinya ajian ini beraura positif, maka hanya jin pengganggu saja yang merasa terusik dan akan ajian ini. Jika tujuannya untuk membakar makhluk yang mengganggu, misalnya untuk menetralisir orang kerasukan, biasanya dengan ajian ini cukup dengan dizikirkan di depan orang, maka yang kerasukan itu akan sembuh dan jin yang di dalam tubuh itu akan keluar dan terbakar dan hilang tanpa jejak. Seseorang yang sudah mengamalkan ilmu ini sejak lama biasanya akan terdeteksi oleh bangsa jin yang usil, dan mereka biasanya akan menghindari berpapasan dengan Anda yang menguasai ajian Kulhu Geni ini. Asal usul dari Kulhu Geni kami dapatkan dari beberapa sumber, di mana Kulhu Geni ini diciptakan oleh Wali Songo, yaitu Sunan Bonang. Ada juga yang mengatakan Sunan Kalijaga. Siapapun dia yang menciptakan, kita cukup menggunakan ajian ini untuk hal kebaikan. Jadi saat itu di Pulau Jawa, orang sangat takut sekali dengan jin, dukun, santet, dan lain sebagainya, apalagi dengan Raja Jin. Akhir cerita, terjadilah pertempuran berhari-hari antara Sunan Bonang dan Raja Jin tersebut, dan dimenangkan oleh Sunan Bonang. Dari perjanjian ini, siapapun yang membacakan amalan atau ajian Kulhu Geni, maka jin kafir akan terbakar, bahkan musnah. Dan ini yang diajarkan oleh wali-wali pada masyarakat tersebut, agar tidak takut lagi pada jin, sihir, dan santet. Untuk mengamalkan, perlu persiapan diri yang matang agar ajian ini benar-benar matang dan jadi di tubuh kita. Cara-caranya adalah: 1. Anda harus berpuasa 7 hari dimulai pada hari Selasa. 2. Hanya makan makanan dari tumbuh-tumbuhan, dilarang makan makanan yang bernyawa seperti hewan. 3. Dalam pengamalannya pada 3/4 malam dimulai pada hari pertama dengan sholat hajat, lalu tawasul kepada Nabi Muhammad SAW.
kemudian malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil, ketiga Nabi Khidir alaihissalam, keempat tawasul kepada Sunan Bonang dan wali-wali lainnya, kelima tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, keenam tawasul kepada guru-guru kita yang mengajarkan ilmu ini, kemudian yang ketujuh orang tua, ibu, bapak, dan kedelapan adalah diri sendiri. Dan masing-masing tawasulnya dibacakan Fatihah satu persatu akan lebih afdol. Kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya ulangi lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya ulangi sekali lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini bacaan pembuka ya. Kemudian setelah itu, lalu pada hari pertama, di malam pertama, lalu Anda membaca 1000 kali selama 7 hari berturut-turut, yaitu ajian kulhu geninya. Berikut bacaan dan simak baik-baik dan dihafalkan, akan lebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu geni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kun fayakun masyaallah. Qadiran abadan abada. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwagni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kun fayakun masyaallah. Qadiran abadan abada. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwagni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kun fayakun masyaallah. Qadiran abadan abada. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwagni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kun fayakun masyaallah. Qadiran abadan abada. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwagni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kun fayakun masyaallah. Qadiran abadan abada. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwagni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kun fayakun masyaallah. Qadiran abadan abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwagni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kun fayakun masyaallah. Qadiran abadan abada. Saya harap Anda bisa menghafalnya. Dan jikalau Anda sudah melakukan puasa selama 7 hari berturut-turut, Anda bisa mengetes kekuatan energinya dengan cara membacakan segelas air seperti ini, seperti di dalam video saya sebelumnya. Kemudian Anda bacakan kulhu geninya yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu geni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kun fayakun masyaallah. Qadiran abadan abada. Dan cara bacanya dengan menahan nafas, kemudian Anda tiupkan ke air itu selama 7 kali bacaan, 7 kali tiupan. Nah, setelah itu Anda masukkan ke dalam freezer atau masukkan ke dalam kulkas, dan Anda bisa lihat hasilnya seperti apa tenaganya. Biasanya kalau powernya full, maka gelas itu akan pecah. Jadi itu kekuatan energi daripada kulhu geni seperti Anda lihat di video ini. Kemudian cara penggunaannya, cukup dibacakan mantranya sambil kita menahan napas dan kemudian hembuskan nafas ke sasaran yang dituju, baik untuk pengobatan atau pembersihan atau pengisian dan lain. Jadi caranya itu sangat mudah, dibaca sambil tahan nafas, kemudian ditiupkan kepada sasaran. Jadi pengalaman saya mengamalkan ajian ini, pada saat hari pertama, kedua sampai ketujuh itu badan terasa hangat atau panas ya. Kemudian untuk menetralisirnya itu saya membaca salawat ya, supaya bisa tidur ya. Kemudian pengalaman saat pembersihan rumah yang di Tenggarai Angker,
ketika saya membacakan ajian ini, langsung tercium bau terbakar ya di salah satu rumah sahabat kawan. Pada saat saya bacakan itu ada bau hangus terbakar, dan setelah itu tidak ada lagi gangguan di rumahnya. Jadi seperti itu. Dan ajian ini atau amalan ini sangat bagus, bisa juga untuk mengobati orang kena santet dan terhindar dari sihir, gendam, dan lainnya. Jadi dengan menggunakan ilmu ini, insya Allah Anda akan dilindungi dengan kekuatan ilahi, dan jangan disalahgunakan karena akan berbalik kepada diri Anda sendiri. Jikalau Anda ingin mengamalkan ilmu ini, Anda tinggal tulis di komentar Qabil tuh, sehingga energinya akan terhubung dengan pengijazah dalam ilmu ini. Semoga bermanfaat ilmu ini, dan saya juga tidak akan, kalau ada yang berpikiran ini di luar daripada syariat, di luar pada kisah Rasulullah dan tidak ada tuntunannya, saya tidak akan perdebatkan mengenai hal ini. Tapi inilah adalah ilmu yang diturunkan dari wali kepada kita untuk kita gunakan dalam hal kebaikan. Dan sekian dari saya, dan terima kasih.